Ular hitam tuh sama pernah kayak jatuh dari ke atasan. Mimpinya tuh. Sering, waktu saya kambuh sakit sesak napas waktu itu kan. Oh gitu ya. Oke. Mimpi nengok-nengok gunung pun. Ya berarti ibu mau rekreasi, jalan-jalan nengok gunung. Luar biasa tuh nengok. Ampun, jadi kita pula disuruh ini ya. Ya udah ya, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ya, Ibu. Mbak ya. Atas izin Allah ya, Ibu datang ke sini. Ya itu atas izin Allah dimudahkan bisa datang ya. Niat Ibu untuk sehat. Saya kasih penjelasan dulu. Saya enggak pandai ngobat ya. Semua kesembuhan kebaikan itu datangnya dari Allah ya. Saya hanya bantu doa saja. Jika memang betul ada kesembuhan, ada kebaikan 100% itu Allah yang punya kuasa. Ya kita mohon aja sama Allah ya. Baik, tadi kan ibu ini statusnya mualaf ya. Mualaf, jadi orang tua masih dengan agamanya ya, tetap belum muslim ya. Ya oke. Ibu sendiri, kemudian anaknya juga ini ya. Ibu tadi punya beberapa keluhan ya, sakit di pundaknya, sakit di kakinya ya, sebal-sebal di telinga, terus kepala suka tegang ya. Oke, terus mbaknya emosi, pemarah, pundak capek, kepala pusing, sakit ya. Kemudian pinggang sakit ya. Nah tadi ya saya nasihatin sungguh-sungguh tadi tuh ya. Nah, kalau kita sering sakit kepala kayak gitu, kalau memang betul kita ini punya prasangka, punya suudzon sama orang lain, berhenti dari sekarang karena Allah sampai kita mati. Jangan suka kita berprasangka ya. Yang kedua Ibu, Bapak, Mbak ya, saya nasihatin lapangkan hati, lapangkan pikiran untuk memaafkan orang lain karena Allah. Siapa saja seberat apa ya masalahnya, maafkan saja. Lapang hati itu enak juga pikiran, enggak kepikiran dia terus ya. Maka itu Masya Allah karunia yang besar kalau kita bisa memaafkan orang lain ya. Nah artinya apa? Hablum minan nas, kita perbaiki dengan betul-betul kita bisa damai, memaafkan kesalahan orang. Semoga Allah juga mengampuni kita karena kita memaafkan orang lain ya. Baik, yang ketiga, kita ini banyak lalai kepada Allah, banyak dosa, apalagi tak sholat, bolong-bolong, pasti bersama jin. Yang sholat aja diganggu, apalagi yang bolong-bolong itu ya. Nah jin itu sangat lemah, tapi dia manfaatkan kelemahan kita sehingga dia merasa dia yang kuat. Dia tidak bisa mengubah keadaan, misalnya mengubah Al-Quran, mengubah kehendak Allah, tidak bisa. Dia hanya mengganggu saja, ya kan? Padahal dia sangat terhina nanti di hadapan Allah, sangat terhina karena dia tempatnya di neraka. Selama dia tidak dapat hidayah sama Allah, ngeri sekali. Nah dia mengajak-ngajak kita untuk keluar dari kebaikan, ya. Nah silahkan, itu nasihat saya saja. Silahkan diniatkan kepada Allah untuk sembuh Ibu, untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya mbaknya tadi sakitnya perut, kan itu medis tuh, jelas nyata sakit perutnya, ya kan? Non medisnya apa nanti? Ada was-was, ada jengkel, ada kesal, itu non medis, ya kan? Apalagi tak sholat, Ibu ya. Jadi mbak semuanya minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya, non medisnya itu udah global. Ya, sifat was-was, sifat marah, mudah emosi gitu ya. Nah, itu non medis tuh, sakit itu. Sakit ya. Orang gampang marah itu sakit, bukannya enggak. Ya. Terus niatkan juga Ibu memutuskan jin nasab. Jin turunan daripada kakek nenek kita yang sebelum muslim. Ya kan mungkin ada ritual-ritual yang dia pakai. Nah, ya, apalagi Ibu mendapatkan hidayah, masuk Islam, nah, tentu jin-jin kafir itu menyerang supaya kita tidak bisa menjalankan syariat Islam. Nah, putuskan, mohon pada Allah
Jika memang ada, putuskan jin nasab, jin turunan yang dibawa oleh kakek, nenek, atau orang tua kita. Ya, niatkan saja karena Allah. Oke. Nah, silahkan seperti itu. Ya, sungguh-sungguh minta ampun sama Allah, diniatkan pada Allah, mau sembuh karena Allah, saya hanya bantu doa. Jangan disandarkan kepada kami ya, tidak boleh. Sandarkan kepada Allah, saya bantu doa aja. Insya Allah. Suka marah-marah enggak, Pak? Ya sudah, Gampang. niatkan semua karena Allah ya. Jika sekali lagi kebaikan, kesembuhan Allah kasih, maka sungguh-sungguhlah untuk memperbaiki diri, tauhid kita kepada Allah ya. Insya Allah silahkan diniatkan dalam hati, banyak istighfar. Nah, kita bantu doa aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ibu, kakak ya, sekali lagi niatkan sungguh-sungguh karena Allah, jangan disandarkan kesembuhan kepada saya ya. Niatkan yang lurus, betul-betul minta ampun sama Allah ya. Saya hanya sekali lagi bantu doa. Minta tolong anak apa bisa diam Ya, sebentar ya. Ibu ya, sekali lagi banyak istighfar nih, niatkan pada Allah ya. Assalamualaikum. Baik ya. Sekali lagi silahkan diniatkan dalam hati dan mohon ampun sama Allah. Kita coba sekali lagi ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pertolongannya dan kesembuhannya ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Kamu yang sama ibu ini? Sama anaknya nih? Oh, sama ini. Sebelah nih mbaknya nih. Oh, udah lama di badannya? Oh, sama ini kakaknya juga. Oh, gitu. Kamu enggak bersama ibunya? Ada, ya. Kamu bersama ibunya udah berapa lama? Berapa tahun? Setengah umurnya. Oh, lama. Setengah umurnya. Kamu masuknya dari mana? Keluarkan suaranya, saya tidak dengar. Dari jalan. Oh, gitu. Kamu sendiri atau ada yang lain di badan ibu nih? Sendiri. Apa kamu ada di badan dia? Kamu senang di badannya? Senang? Dapat makan kah?
Apa makanmu di badan ibu nih? Hmm? Hmm. Menjauhkan dari perbuatan baik, Ustaz. Oh, semua dari yang tidak berbuat baik dapat makan. Oh, gitu. Oke. Kamu ada ganggu ibu nih dengan penyakitnya? Yang suka sakit tangannya? Enggak? Yang suka sakit kakinya? Ya. Ah, suka kakinya sakit, sebal-sebal. Ya, kamu apain tuh kakinya? Tidak selalu. Tapi kamu apain tuh kakinya? Kamu pukul-pukul? Kamu tusuk-tusuk? Tujuannya apa? Tidak sholat. Jadi kalau mau berbuat baik kamu halang-halangi. Oh, gitu. Terus yang sakit di kepalanya tuh? Nah? Suka tegang tuh di kepalanya tuh? Enggak. Ya, terus di dadanya? Ya, tuh yang di dadanya suka sakit tuh. Kamu apain tuh? Hah? Menyimpan buhul. Oh, menyimpan buhul di situ. Kamu sihir di dadanya. Diapain tuh? Apa buhulnya yang kamu simpan situ? Kediamanku. Oh, kamu tinggal di dadanya gitu. Oke, sekarang aku tanya nih di anaknya nih. Kamu tadi ada di anaknya ya. Kamu suka ganggu sakit perut tuh? Kami bertiga. Di badannya bertiga? Oh, enggak. Satu. Oh, anak beranak nih ada satu-satu. Oke, gangguanmu nih pada anak bungsunya apa? Suka sakit perut tuh kamu kayak yang ganggu? Tidak salah. Nah, tidak selalu juga, tapi sering. Nah, kamu apain? Bukan begitu. Tuh kalau pas sakit kamu apain tuh? Satu hal, Ustaz. Ya, mudah emosi. Melawan orang tua. Kamu bisikkan begitu. Tidak sholat. Menutup aurat. Tidak menutup aurat. Oh, kamu dapat makan ya? Kalau tidak menutup aurat. Itu supaya dia tidak menutup aurat, kamu bisikkan apa tuh? Panas. Jadi badannya panas. Terus apa lagi yang kamu bisikkan? Tidak mampu? Tidak mampu apa maksudnya? Tidak mampu menutup aurat, tidak nyaman. Tidak mampu. Terus apa lagi? Kalau dia tuh tidak menutup aurat, kamu bisikin apa lagi? Tidak modis. Tidak modis. Oh, kamu ngerti juga tidak modis. Oh, tujuannya supaya kamu dapat makan semua kah? Oh, gitu. Oke. Sekarang nih ke kakaknya nih. Yang suka pundaknya sakit tuh. Ya. Tempat tinggalmu di pundaknya. Kamu bikin dia gampang marah. Berselisih sama suami. Apa tujuannya tuh? Cerai. Tuh, hati-hati denger nih. Ya, untuk berkelahi terus. Kamu harapkan dia cerai. Kenapa sih kamu suruh dia cerai? Bukan suruh. Iya, bukan suruh. Ajak. Diajak. Diajak untuk cerai. Kamu dapat dikasih hadiah kah kalau cerai nih? Apa hadiahnya? Mahkota. Jadi kau ajak-ajak mereka untuk cerai. Pengikut. Dapat pengikut lagi, dapat anak buah maksudnya. Woi, mak. Terus kamu ganggu juga di kepalanya nih, yang suka sakit kepala. Tuh, denger nih. Kamu apain tuh sakit kepala tuh? Tukul. Kamu tukul-tukul terus. Apa tujuannya? Tak bisa berpikir jernih. Tak bisa berpikir jernih. Jadi kau bisikkan berpikir suujon, prasangka, cari kesalahan orang, terus ngecap, menceritakan keburukan orang gitu. Kamu dapat makan ya? Astagfirullah. Senang. Kamu sakit pinggang itu kamu ganggu juga. Nah, tuh sakit pinggangnya kamu apain lagi tuh? Kakiku di
Kakimu di situ, badannya di mana? Badannya di pundak, kakimu di situ. Jadi kau ganggu tuh. Apa tujuannya tuh? Kamu bikin sakit pinggang? Nggak melayani suami, kamu bikin malas. Ampun, ampun. Ngapa kau berkipas? Panas, iya karena kamu masih kafir Bang Sajin. Dia tahu ndak mau kesini tuh, kamu tahu ndak? Tujuannya apa? Oh itu yang ngasih Allah. Aku tanya kamu aja, kamu mau tobat ndak? Benar. Ngapa selama ini ndak mau tobat kok mesti nunggu kesini? Ndak takut, ndak takut sama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu ada kaitannya ndak dia waktu dia belum masuk Islam dengan sekarang sudah Islam? Ada. Oh, kamu disuruh sama bosmu ya? Oh, kapan masuknya tuh tadi? Waktu masih muda. Waktu masih muda. Waktu dia bersahadat ya? Sesudah bersahadat. Terus kamu bisa masuk ganggu dia. Allahu Akbar. Ya sudah nih, aku ajak kamu nih untuk tobat kalau mau. Bener nih. Allahu Akbar. Mau bersahadat nih sungguh-sungguh? Allahu Akbar. Ya sudah, kamu pimpin dah. Ya, kamu bersahadat, ikutin nih. Ashadu Aduh. Allah Allah. ilaha Ilah. illallah Ilallah. wa ashadu Wa aduh. anna Ana Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kamu hancurkan buhulnya yang kamu pasang tuh semuanya atas izin Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 Allah. Astagfirullah. Ada lagi, ngapa lagi? Kamu mau masuk Islam ke? Mau bersahadat? Ngapa tadi tidak langsung bersahadat? Dari ujung jalan. Dari ujung jalan. Kamu dari ujung jalan, baru gabung ke sini? Oh gitu. Kamu sendiri berdua? Ini. Sendiri? Mau bersahadat nih? Mau. Ya sudah. Ashadu. Boleh duduk. Duduk. Duduklah. Bangunlah. Ampun. Aduh. Dia bikin tidur lagi. Hei. Dari ujung jalan mana kamu nih? Rahasia. Rahasia, ya sudahlah rahasia. Aku nggak mau tahu lah. Kamu mau bersahadat bener nih? Ya sudah, ayo ikutin nih. Ashadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Asyhadu. Anna Ana. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus. Terima kasih. Sama-sama. Ya kamu gabung sama jin-jin muslim ya. Masih kamu sama ini? Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu bapak lagi ya. Ibu kakak ya. Sudah lihat tadi semuanya? Ya.
Tuh semuanya yang ada di badannya masing-masing yang selama ini mengganggu. Apa tadi saya kasih nasihat? Suka suujon, suka prasangka, masih mau diulang dah nih? Ini Allah aja masih memberikan ya taubat kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Maka kita dakwai dengan cara yang baik saja, dia dimudahkan Allah untuk dapat hidayah. Kita ini dapat agama udah. Jangan diulang. Ya kan, makanya saya berkali-kali, tidak ada ya ruqyah 2 kali, maka betulin tauhidnya, betulin sholatnya, betulin hubungan kepada manusianya. Allahu Akbar. Mbaknya tadi ya, dibikin gampang marah, dibikin emosi, dibikin tidak taat pada orang tua. Hati-hati tuh, malas pakai jilbab, hati-hati ya. Udah diingatkan nih betul-betul nih ya. Nah, coba saya tanya Kak, gimana rasanya? Tadi itu di sini tuh panas, lagi. Sekarang pundaknya Masih- hilang enggak Masih sakitnya? agak ini. Agak. Pusingnya hilang, sakit kepalanya. Pusingnya sih udah agak mendingan. Masya Itu Allah. kayaknya kalau melihat tuh agak bersinar dah. Terang. Agak terang. Dadanya nyaman enggak, plong enggak? Los. Ibu. Allah Akbar. Dah. Jadi sembuh karena Allah ya. Jadi kalau kita datang pakai ritual, pergi ke dukun, nambah jin, bukan sembuh. Ini hari ini kita belajar dengan Allah kan, dengan Al-Quran saja, yakin kepada Allah. Tidak punya apa-apa saya, tak punya sama sekali. Istri saya tidak punya apa-apa. Tapi kita ada Allah, ada iman. Ini intinya. Maka atas izin Allah hari ini jinnya bersih malam ini. Tapi keluar dari sini saya tak tahu. Kalau masih punya prasangka, masih punya suujon, masih ada jengkel, saya tidak tahu jin kafir bisa masuk lagi kalau kita lemah. Tapi kalau kita tidak tadi niat karena Allah mau sembuh sekarang, jaga itu Bu, ya betul-betul dijaga. Punya niat nanti sholatnya 5 waktu tepat waktu, zikirnya diselesaikan, zikirnya, ya kan, zikir pagi petang juga diamalkan sampai mati. Karena itu ibaratnya seperti benteng baju besi untuk tidak ditembus ya. Kedua, amal solehnya ditingkatkan juga, hubungan kita kepada manusia ditingkatkan. Tadi ya betul-betul kita menjadi orang yang pemaaf, mudah memaafkan orang lain. Ya, baca Quran. Kalau tidak ngerti baca Quran, terus tidak belajar, masih kena azab. Kenapa? Karena berita tuh udah di mana-mana ada, di pondok ada, di masjid ada. Kita nak belajar dengan sekitar kita pun ada yang tidak mau karena malas. Oke? Maka kalau tak ngerti ngaji, ngajilah, belajar. Betul-betul belajar. Ini saya kasih peringatan. Ya. Nah, itulah benteng daripada kita sudah berpahala besar. Betul-betul ya, kita menjalankan syariat Islam. Nah, maka bentengnya kita balikkan lagi kepada Allah. Udah intinya gitu. Kalau kita menjalankan syariat sungguh-sungguh, insya Allah penyakit pun tak ada. Ya, seandainya ada, kita pun ikhlas juga nerimanya. Karena ini karunia dari Allah, ujian bagi kita. Begitu kita sadar bahwa kita ini makhluk lemah yang tidak punya apa-apa, kita balikkan kepada Allah lagi, Masya Allah. Lapang hati, pasti lapang. Ya, ini aja Ibu ya nasihat saya. Dah perbaiki aja. Jadi bapak tuh dinasihati, diajak sholat sama-sama. Sekali-kali bilang lah sama suami, Pak kepengen gak lah aku nih jadi makmum Pak. Cobalah Pak. Ya kan, jadi makmum, jadi imam, saya jadi makmum. Ajarkan ke anak-anak. Kalau bapak tidak pergi ke masjid, nah sekali-kali bimbing kami. Bapak jadi imam kami. Kan enak tuh. Nah, begitu dia mau, ya kan, pujilah dia, Masya Allah Pak, gitu kan. Coba bayangkan kalau kita kayak gini sampai meninggal nanti. Mudah-mudahan di akhirat pun kita kumpul. Allahu Akbar. Bu ya, ini aja nasihat saya nih. Ya, mudah-mudahan sembuh total karena Allah. Bu ya, mbaknya juga mudah-mudahan sakit perutnya hilang lagi. Ya, nah tadi perbaiki hubungannya kepada orang tua, perbaiki, sungguh-sungguh. Ya kan, ilmu mau dapat gampang kalau kita taat kepada orang tua. Rezeki kalau kita mau dapatkan gampang, taat dulu kepada orang tua karena masih ada orang tua. Ya kalau mbak sama suami, ya orang tua tetap dihargai sebagai orang yang melahirkan kita. Tapi kalau ada apa-apa nak bantu kepada orang tua, izin sama suami gitu, karena kita udah di bawah
ada suami gitu ya. Ini aja nasihat saya. Salam untuk keluarga ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.